Kak Adit. Mangan. Itu Nggak tahu. cintanya udah hilang. Apakah ada manfaat mengingat-ingat masa lalu? Mantan, maafkan. Semangat Dr. Aditya Surya Pratama dalam berkarya sepertinya patut kita contoh dan kita apresiasi ya teman-teman. Teman-teman ingat nggak Dr. Adit pernah bilang, cara dia menulis adalah di saat dia sedang lagi banyak masalah, lagi stres, lagi banyak pikiran, atau bisa dibilang lagi resah. Mungkin sebagian orang menganggap keresahan adalah beban hati, beban pikiran, dan beban perasaan. Pada kenyataannya memang iya, akan tetapi biarlah keresahan itu menjadi pembelajaran untuk proses pendewasaan. Ubahlah keresahan itu menjadi sebuah karya, ya, karya yang patut dan bisa untuk dibanggakan. Beberapa karya buku berupa novel dan lagu Dr. Aditya Surya Pratama adalah bukti nyata dari luapan emosi dan keresahannya yang ia ubah dan menjadi sebuah karya. Setelah novel pertamanya yang berjudul Adityali dan novel keduanya Satria, kemungkinan gak lama lagi Dr. Adit akan menerbitkan novel terbarunya yang ketiga yang sekarang masih dalam proses penulisan. Ada surat yang tak sempat kuselesaikan. Ada salah satu bab di novel Satria. Tak akan ada badai selamanya. Di sini ada kutipan. Ambil yang baik dan lupain yang buruk. Sekiranya hidup kita udah jauh di atas dari orang-orang yang selalu menertawakan tentang hidup kita, berikan mereka sebuah senyuman dan katakan, bagaimana harimu? Menyenangkan. Karena kesenangan mereka adalah jika kita melakukan sebuah kesalahan. Trauma masa lalu adalah bagian dari masa lalu. Saat ini, kita sedang berada di masa kini. Apakah ada manfaat mengingat-ingat masa lalu? Mantan, maafkan. Sebenarnya Dr. Adit dan Ricis akan berkolaborasi nulis buku bareng juga ya teman-teman. Akan tetapi sepertinya hal itu belum bisa dilakukan. Mungkin teman-teman juga tahu sendiri ya, kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. Karena terakhir kemarin sebenarnya ada project photoshoot bareng antara Dr. Adit dan Ricis. Tapi ternyata Ricis cancel dan belum bisa photoshoot bareng sama Dr. Adit. Iya dong, dokter Oki, kalau misalnya mau project bening, satuin kita di panggung. Jangan pisah-pisah, kalau foto juga satuin ya. Jangan foto beda-beda digabung. Satuin ya, dokter Oki ya, Kak Stasya disatuin ya. Jadwalnya kosong kan? Kosong. Buat bening aku kosongin terus kok. Ayo buku bareng yuk. Tulis buku bareng. Nanti kasih tahu aja info detail tentang apa. Ya. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu
yang mampu tanpaku. Bagaimana takdir kadang-kadang mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak diundang, memberi apa yang tidak dirancang, memaksa kita mengalirkan air mata kesedihan, serta membuatkan kita rasa kehilangan. Namun takdir juga menerpa kita dengan arti perkenalan, menyulam arti kasih sayang, menanam arti persahabatan, menghadiahi kemanisan dalam kegembiraan, menyemai benih keakraban. Allah mempertemukan sesuatu untuk satu alasan, entah untuk belajar atau mengajarkan, entah hanya sesaat atau selamanya, entah akan menjadi bagian terpenting atau hanya sekedarnya. Tetaplah menjadi orang baik, meski tidak menjadi seperti apa yang diinginkan. Tidak ada yang sia-sia, karena Allah yang mempertemukan. Manusia hanya bisa berencana, dan Allah lah yang menentukan segalanya. Jodoh itu misteri, jodoh itu rahasia ilahi. Ada yang sudah dekat tiba-tiba menjauh, ada yang jauh tiba-tiba mendekat. Ada yang sudah sayang tiba-tiba membenci, ada yang belum kenal tiba-tiba menyayangi. Itulah rahasia jodoh. Hanya Allah yang tahu kapan kita berjodoh. Hanya Allah yang tahu dengan siapa kita akan berjodoh. Hanya Dia yang tahu dengan cara apa kita bertemu jodoh. Halo teman-teman, untuk kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih.